komentar, tanggapan dari pengamat pendidikan. Saat lagi kita berbincang dengan Indra Karismiaji. Sudah bersama dengan Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Selamat malam, Pak Indra. Malam, Kang Arya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ya, Pak Indra juga sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pak Indra, soal pendidikan kali ini ada usulan pelibatan APH ataupun dalam hal ini Babinsa untuk mendisiplinkan siswa di sekolah. Bagaimana tanggapannya soal ini, Pak Indra? Ya, ini kan diusulkan oleh Kang Dede Yusuf ya, Wakil Ketua Komisi 10 dari Partai Demokrat. Nah, ini kok tanggapan saya yang pertama, kok beliau bikin usulan ikut-ikutan seperti pemerintah nih, seperti Kemendikbud. Bikin usulan tanpa kajian akademis. Kenapa tiba-tiba jatuh dari langit? Babinsa mau dijadikan guru BK, dijadikan untuk disiplinkan sekolah apa? Memang Babinsa itu didesain untuk ngurusin anak sekolah. Kan ini ada satu hal miskonsepsi kan. Tugas Babinsa itu nggak ada hubungannya dengan sekolah dan tidak dididik untuk ke arah sana. Kenapa sekarang dikait-kaitan? Kan nggak nyambung. Jadi ini sangat berbahaya menganggap urusan pendidikan ini adalah urusan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk mereka yang tidak punya pendidikan, tidak punya pengalaman, ilmu untuk ngurusin pendidikan. Kalau kita bicara guru BK, itu di negara-negara lain untuk dapatkan sertifikasinya aja nggak mudah loh. Karena guru BK di negara lain itu fokusnya untuk bagaimana menyiapkan anak untuk meniti karirnya ke depan. Dan itu yang di Indonesia nggak berjalan dengan baik kan. Makanya beberapa kali kita bikin kajian, banyak sekali anak Indonesia yang salah milih jurusan. Karena memang tidak dari awal dibantu oleh para guru BK ini untuk bisa memilih jurusannya dengan baik, menyiapkan masa depan dengan baik, tantangan di masa depan itu seperti apa, dunia kerja seperti apa. Nah, ini tiba-tiba mau diambil alih sama tentara. Kan makin gak nyambung. Gitu loh. Jadi tugas pokok fungsinya itu sangat berbeda, dan saya sangat menyayangkan hal ini disampaikan oleh wakil rakyat kita yang salah satu urusannya adalah urusan pendidikan. Baik. Nah, Pak Indra, ini menarik juga kalau Pak Indra memang sudah membaca statement dari Pak Dede, ini di mana beliau juga, Pak Dede itu menilai bahwa peran guru saat ini berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi ya katakanlah guru tuh sangat kesulitan untuk memberikan sanksi karena memang ada urusan yang lainnya akan mengancam, termasuk juga HAM, sehingga guru saat ini terkesan mengabaikan kenakalan siswa. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Jadi apa beliau mengusulkan kalau itu adalah tentara, jadi bebas menghukum anak-anak gitu? Anak-anak kita mau dipukulin gitu misalnya, apa terus jadi membebaskan itu? Kan enggak. Jadi jangan kita samakan mendidik itu sama dengan menghukum loh. Ini lagi nih, ini konsep pendidikan yang keliru. Konsep pendidikan yang disampaikan oleh Kang Dede ini itu konsep lama yang disebut teorinya behaviorisme. Jadi menggunakan pola hukuman gitu supaya nggak ngulang. Sedangkan kalau di era yang sekarang polanya pola mencerdaskan, disebutnya konstruktivisme. Jadi fokusnya bukan untuk menghukum, tapi fokusnya adalah untuk
membuat anak itu mampu memahami kalau dia melakukan A, konsekuensinya apa, melakukan B, konsekuensinya apa. Jadi semua aksi yang dilakukan paham konsekuensinya. Itu kan bagian dari ciri orang yang cerdas kan, anak yang cerdas kan. Jadi bukan sekedar untuk dihukum. Itu konsep lama dan ini sangat bertentangan dengan konstitusi kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi harus dibedakan yang namanya mendidik dengan menghukum. Dan bukan berarti terus kalau dia tentara bisa sebebas-bebasnya menghukum anak kita kan? Saya juga nggak akan merelakan anak saya terus dihukum oleh seorang babinsa gitu yang ditugaskan di sekolah, itu aja sudah tugas babinsa itu kan beda dengan tugas pendidik. Kenapa harus dicampur adukkan? Jadi mau dibawa kemana sebetulnya pendidikan kita ini? Apakah juga ada suara dari rakyat yang mengharapkan tentara untuk masuk ke urusan pendidikan? Ini jangan hanya karena DPR sudah membuat undang-undang ASN yang baru, di mana malah tentara itu seperti balik lagi ke zaman Orba, bukan hanya duifungsi tapi multifungsi, terus mau dimasukin ke sekolah. Nah, ini kan lebih kacau lagi sebetulnya tata kelola bernegara kita nih kalau begini. Itu pandangan saya, Kak. Betul. Tapi tentu disiplin anak ini penting begitu ya, penting tanpa harus melibatkan katakan APH. Sementara saat ini posisi guru yaitu mau keras kepada anak takut dilaporin, Pak ya, para guru saat ini. Nah, untuk melindungi para guru sendiri bagaimana nih, Pak? Kalau kita bicara disiplin, ya, siapa ya sekarang atlet Indonesia yang paling ngetop siapa ya? Atau atlet dunia lah yang sekarang atlet sepak bola yang paling ngetop sekarang siapa, Kak? Jadi orang gampang. Kira-kira siapa ya? Yang paling ngetop dunia ya? Banyak sih. Kalau saya sukanya basket. Jadi misalnya LeBron James lah. Kan? Udah tua James, tapi dia masih atau Steph Curry kan gitu yang ngetop, yang kemarin baru juara Nikola Jokic misalnya. Atlet-atlet ini kan orang yang sangat disiplin kan. Ya nggak? Iya. Mereka bisa jadi juara, mereka bisa menjadi atlet top dunia hanya karena mereka disiplin. Disiplin berlatih, ya kan? Menjaga kondisi mereka, makan, istirahat, itu semua disiplin. Tapi saya nggak lihat mereka dilatih oleh babinsa, nggak dilatih oleh tentara. Tapi kenapa mereka bisa disiplin? Jadi kita jangan terus membuat sebuah kesimpulan bahwa kedisiplinan itu hanya muncul di militer. Kedisiplinan itu harus model, ini kan kembali pola-pola militerisme ini adalah pola-pola lama. Kok kita jadi semua pemikiran kita balik lagi ke Orde Baru ya? Ada apa ini? Jangan lagi kita kebawa di masa lampau, kita harus bicara ke masa depan. Bagaimana anak-anak kita ini betul harus diajarkan untuk disiplin. Itu saya tidak menolak itu. Tapi kan pertanyaannya kenapa harus babinsa, kenapa harus tentara yang melatih mereka? Guru-guru kita yang memang harus ditingkatkan kemampuannya, sehingga bisa menjadi
pelatih-pelatih tingkat dunia seperti tadi pelatihnya LeBron James, pelatihnya Steph Curry kan begitu. Betul. Itu yang memang sudah berkali-kali menjadi rekomendasi berbagai lembaga internasional maupun Kemendikbud sendiri. Kalau mutu guru-guru kita, kompetensi, kapasitas memang jauh dari yang diharapkan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kan nggak pernah ada. Dan ini kita udah berkali membahas kan tentang bagaimana meningkatkan kualitas, kapasitas guru-guru kita. Yang dilakukan pemerintah selalu tiap ganti menteri ganti kurikulum. Tapi gurunya nggak pernah tingkatkan kualitasnya, kapasitasnya. Ya gimana mau mengharapkan anak yang disiplin, mau mengharapkan anak yang cerdas, kan nggak terjadi. Ini ya. Belum lama kan kita juga, saya lupa itu bahas di PRFM atau enggak ya, di Pangandaran, SMP Negeri 1 mana gitu di daerah Pangandaran, itu kan ternyata ada 70-an anak yang nggak bisa baca kan. Anak SMP, SMP ya? Loh. Ya kan? Gitu. Dan saya yakin kalau gurunya diganti Babinsa, hasilnya sama aja kan. Ya kan? Nggak terus akan menjadi lebih baik. Karena memang para tentara ini tidak dilatih, tidak punya kompetensi untuk mendidik. Bukan itu tugasnya. Nah itu yang ya kita jangan campur-campur lah kan gitu. Ini kan tujuannya untuk mendisiplinkan siswa di sekolah. Kalau kita coba pecah Pak ya, disiplin korelasi dengan kenakalan atau dengan kekerasan ataupun dengan bullying saat ini yang memang muncul salah satunya ya. Ya. Nah, apakah kekerasan, bullying, kenakalan ini karena siswa tidak disiplin? Karena bisa saja mereka tetap disiplin mengerjakan tugas, bisa saja Pak ya, PR-nya dikerjakan kalau memang itu PR tugas sekolah. Tapi kan nakal bisa saja nakal Pak ya. Loh, justru yang namanya anak itu harus nakal. Gitu. Jadi justru itu bagian dari kehidupan anak, memang harus nakal. Nakal seperti apa ini Pak? Kalau anaknya nggak nakal, nanti nakalnya giliran udah tua kan lebih bahaya malah. Gitu. Jadi masalah nakal itu justru bagian dari kehidupan anak, bagian dari kehidupan remaja, memang harus nakal kan gitu. Tapi kan tadi kenapa solusinya terus Babinsa? Kan nggak nyambung, karena memang mereka tidak punya ilmu, tidak punya skill, tidak dilatih untuk ngurusin anak sekolah. Itu kan pertanyaan besarnya. Meskipun hanya sebatas membuat mereka disiplin ya, bukan untuk membekali ilmu, tapi mendisiplinkan misalkan. Ini kan tujuan Pak Dede ya, agar disiplin gitu ya. Nah tadi kan pertanyaan saya, kenapa LeBron James, Steph Curry itu bisa disiplin tanpa ada sentuhan tentara? Ya kan itu pertanyaannya kan, berarti bukan berarti kalau tentara dimasukin ke sekolah, ya kan, terus mereka akhirnya punya cara untuk membuat anak disiplin. Yang saya bisa prediksi akan membuat takut anak-anak. Ini lebih bahaya. Tapi bukan berarti, kan dua hal yang berbeda. Disiplin dengan takut. Ya kan, bukan berarti terus kalau takut terus jadi disiplin, enggak. Disiplin yang paling benar itu ya dengan kesadaran sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan, itu kan disiplin. Ya kan? Dan yang paling penting bukan karena ketakutan, itu yang tadi saya katakan, ini yang namanya pola behaviorisme, itu pola lama.
Iya, iya. Dan dulu kajiannya memang nggak pakai manusia, kajiannya tuh pakai binatang. Jadi misalnya gini Kang, dulu tuh risetnya begini, ada keju, ya kan? Keju itu ditaruh di beberapa tempat, gitu. Terus tikus ini dikasih ini. Nah, kalau dia makan keju yang di tempat A, dia kesetrum. Itu kan hukuman tuh. Jadi dia nggak akan makan keju yang di tempat A. Dia akan makan hanya keju yang dia nggak kesetrum. Emang manusia kayak binatang itu? Kan enggak. Itu yang kita juga harus meningkatkan pola pendidikan sesuai dengan zamannya. Nggak bisa dengan pola-pola ini. Udah bukan eranya lagi. Saya tuh bingung kenapa sih kita ditarik-tarik lagi ke pola Orde Baru yang sangat syarat dengan model militerisme. Emang kangen sama Pak Harto gitu. Ini padahal ada hal penting ya Pak, soal mutu, kualitas, kapasitas guru ini yang memang harus ditingkatkan. Ini yang salah satu ya. problematika pendidikan kita ya memang kapasitas kualitas guru. Itu. Dan solusinya bukan terus mendatangkan babinsa ke sekolah. Ya solusinya ya kualitas kapasitas guru kita ditingkatkan. Mereka yang nggak pantas jadi guru ya jangan dipaksain jadi guru kan. Itu solusi terbaiknya begitu. Jadi memang tata kelola dunia pendidikan kita memang harus dibenahi gitu. Tetapi menghadirkan babinsa ke ranah pendidikan, dan ini pendidikan sipil ya, bukan pendidikan militer ya. Saya justru memprediksi akan menimbulkan banyak masalah baru, tapi tidak menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Dan ingat, dalam konstitusi nggak pernah ada kata disiplin, ya kan? Konstitusi bicara tentang mencerdaskan, bukan mendisiplinkan. Oke, mencerdaskan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya kan? Bukan berarti orang yang disiplin itu cerdas. Belum tentu, karena bisa jadi disiplinnya karena takut kan. Tapi itu berarti nggak cerdas dia. Dia hanya taat perintah. Sama kayak tikus tadi kan. Kalau dia makan di keju yang dia bisa kesetrum, ya dia akan kesetrum. Makanya dia nggak ambil, dia kan patuh, jadi disiplin kan. Tapi karena dia tahu kalau itu akan disetrum. Nah kita nggak butuh yang begitu. Kita butuh anak-anak yang cerdas, yang tahu konsekuensi dari berbagai tindakannya, termasuk kalau dia membuli orang, mukulin orang, dia nggak belajar, dia itu semua ada konsekuensinya. Nah itu yang membedakan orang yang cerdas dan orang yang nggak cerdas. Ini dua hal yang berbeda begitu ya. Sangat berbeda Kang, dan itu tidak ada dalam konstitusi untuk urusan mendisiplinkan. Tapi mencerdaskan ada dalam konstitusi. Dan saya yakin 100% dengan segala hormat ya, mereka yang dididik menjadi babinsa tidak punya kapasitas untuk mencerdaskan. Karena memang tidak dilatih untuk ke sana kan. Gitu. Ini adalah tanggung jawab guru juga ya. Tapi tentu pemerintah ikut berperan untuk meningkatkan mutu, kualitas. Kurang tepat Kang. Justru kembali ke konstitusi, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab konstitusional pemerintah. Kan bunyinya begitu. Betul. Ya kan? Membentuk pemerintah yang melindungi segenap ini dan kemudian mencerdaskan, itu adalah tugas pemerintah. Siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, siapapun
wali kotanya, bupatinya, gubernurnya itu punya tanggung jawab konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, faktanya kita belum pernah punya pemerintah di level manapun yang punya komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Enggak. Semua pemerintah yang ada lebih suka membangun benda, membangun monumen, gedung, sesuatu yang terlihat dibanding mencerdaskan. Okay. Itu fakta. Yeah. Gitu. Ini. Kita juga harus sama-sama kembali menyadarkan bahwa ini mencerdaskan kehidupan berbangsa ini lebih penting begitu ya. Lewat kecerdasan itu ya, dengan sendirinya juga disiplinnya bukan disiplin lagi takut, tapi benar-benar karena dia menjadi seorang yang cerdas, maka disiplin itu ya akan muncul dengan sendirinya tanpa harus rasa ketakutan. Mereka yang cerdas akan tahu untuk bisa ya tadilah kita ambil contoh ya, orang yang cerdas ya kan. Misalnya seorang petenis lah, atau seorang pebulu tangkis kan gitu. Untuk dia bisa jadi juara dunia, dia bisa jadi juara All England, dia juara Wimbledon, dia harus disiplin berlatih kan. Betul, itu dia. Ya kan? Kan nggak mungkin dia tiap hari tidur, ya kan? Terus tiba-tiba bisa jadi juara All England gitu. Iya, betul. Ya kan? Itu kan nggak nyambung secara logika. Iya. Gitu. Nah, itu yang kita belum sampai ke level itu. Dan itu solusinya jelas, dengan segala hormat, bukan dari militer, bukan dari Babinsa. Ini agak aneh juga, ini bikin apa? Usulan tapi nggak ada dasarnya gitu kan, nggak ada kajian akademisnya. Betul. Nggak ada sebuah risetnya yang menunjukkan kalau yang namanya militer itu akan mampu untuk mencerdaskan bangsa. Enggak. Kalau untuk mendisiplinkan bisa jadi Pak ya, kalau untuk sekedar mendisiplinkan begitu ya. Ya, tapi dengan cara yang seperti apa? Kan itu lagi. Kalau caranya dengan menghukum, dengan mengintimidasi, ya kan? Kan sama aja tadi memindahkan bullying dari kakak kelas ke adik kelas menjadi dari Babinsa ke murid kan? Kan nggak menyelesaikan masalah, kayak saya katakan tadi. Malah menimbulkan masalah baru kan, anak-anak stres, anak-anak nggak bisa belajar, anak-anak takut ke sekolah. Itu yakin pada nggak mau masuk sekolah itu, ya kan? Tapi kalau misalkan momen Babinsa masuk sekolah ini per 1 bulan sekali hanya sekedar memberikan arahan seperti itu, kira-kira masih bisa diterima tidak Pak? Kalau sekedar misalkan Babinsa masuk sekolah untuk mengingatkan begitu ya, bahwa mengingatkan apa nih kan? Soal disiplin ya, jangan begini, mengingatkan jangan bullying, jangan melakukan kekerasan, begitu misalkan Pak nih. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus Babinsa? Bukankah itu tugas para pendidik? Terus para pendidiknya ngapain? Kan jadi kalau kondisinya begitu, berarti kan kita mengakui kalau para pendidik kita ternyata nggak mampu mendidik kan? Sampai untuk urusan disiplin saja harus ngambil dari militer, hanya untuk memberitahu tentang kedisiplinan. Nah ini Pak Indra, kalau menyimak kembali statement dari Pak Dede sendiri, Pak Dede juga menilai peran guru saat ini memang ada sedikit ketakutan ketika akan memberikan sanksi, takut dilaporkan, takut HAM dan lain sebagainya, sehingga dia usul adanya Babinsa nih. Iya kan, berarti pertanyaan saya,
berarti kalau itu backgroundnya militer, mereka bebas melanggar hak asasi manusia. Apakah begitu? Iya. Enggak kan? Iya. Tetap harus ada dengan koridornya kan. Jadi sekali lagi bukan yang tadi saya katakan, ini usulan yang tidak menyelesaikan masalah tapi akan menimbulkan masalah baru. Betul. Iya. Gitu. Itu yang saya katakan. Jadi hadirnya Babinsa ke sekolah tadi, apakah terus kalau anak tidak disiplin, terus dia bebas untuk memukul anaknya? Enggak kan? Ya saya juga, kalau saya jadi orang tua, saya tetap melaporkan itu ke pihak berwajib dong. Ya kan? Jadi kan sebetulnya masalahnya kan sama. Berarti baik guru maupun Babinsa yang ditempatkan di sekolah atau diperbantukan di sekolah, sama-sama nggak mampu mendidik anak. Ya kan? Yep. Kan ujungnya ke situ. Yep. Ya, lebih baik kita memang menyiapkan mereka-mereka yang punya kapabilitas untuk mendidik, mencerdaskan anak-anak kita. Itu dia jawabannya. Termasuk disiplin di dalam bagian itunya, pendidikan karakter dalam pendidikannya. Nah, itu yang harus kita siapkan sekarang, termasuk kita harus memilih orang-orang yang terbaik untuk menjadi guru-guru anak kita. Menjadi orang yang terbaik itu penghasilannya juga harus baik. Ya nggak bisa kita mengharapkan guru bisa mengajarkan anak untuk disiplin, tapi dia hanya digaji 100.000 per 3 bulan misalnya. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita nggak bisa dong mengharapkan sebuah hasil yang baik, tetapi tadi kita nggak menyiapkan memang manusia pendidiknya yang baik. Kesejahteraan juga penting begitu ya soal ini. Kesejahteraan penting, kualitas, kapasitas itu yang kita nggak miliki, dan jangan mencari shortcut, jangan mencari jalan pintas gitu. Ini kan usulan Babinsa ini kan jalan pintas yang sebetulnya akan menimbulkan masalah-masalah baru, bukan menyelesaikan masalah. Oke. Gitu. Baik. Bukan menyelesaikan masalah, tapi akan muncul masalah baru, memindahkan memindahkan kalau itulah sebuah bullying ke pihak lain begitu ya. Nah, iya. Tetap saja. Jadi kalau Kang Dede bilang guru-guru kita takut mendisiplinkan anak, nanti takut dilaporkan, takut melanggar hak asasi manusia. Nah terus kalau Babinsa bebas melanggar hak asasi manusia, kan nggak boleh juga. Betul juga sih, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Indra untuk penjelasannya malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Pak Indra. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.